Yang ketiga baru diakui oleh hati. Apa lagi Bu? Keempat diyakinkan. Bukan ditalkinkan. Bukan ditalkinkan. Enggak dalam di situ. Diyakinkan. Berarti ada 4 kesempurnaan syahadat. Yang pertama diketahui dulu. Apa yang mau disyahadat? Kita aja nggak tahu itu siapa Tuhan itu, siapa Muhammad, kita aja nggak tahu. Jadi pertama harus ketahui dulu bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya. Yang kedua Muhammad adalah Rasul Allah Ta'ala. Udah tahu baru diikrar, diucap. Udah diikrar diucap baru dibenarkan oleh hati. Udah dibenarkan oleh hati baru terakhir diyakinkan. Diyakinkan, jangan sampai ada sedikit pun keraguan. Jadi ini mak ya. Jadi itu kesempurnaan syahadat. Kemudian apa? Adapun rukun syahadat itu 4 perkara. Ini udah panjang nih, sambung nggak nih? Ya, adapun rukun syahadat itu 4 perkara. 4 perkara. Coba baca. Pertama, mengisbatkan zat Allah. Mengisbatkan Zat Allah. Mengisbatkan artinya menetapkan zat Allah Ta'ala. Mengisbatkan Allah Ta'ala artinya mengatakan ada. Mengatakan ada diri Allah Ta'ala itu. Ada memang Allah Ta'ala itu. Tapi kan gak nampak. Siapa pernah lihat Allah Ta'ala? Gak nampak Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala itu kalau gunung nampak, matahari nampak, bulan nampak, Allah gak nampak. Jadi di mana Allah Ta'ala? Gak tahu kita. Tapi kita yakin berarti ada. Berarti kita mengatakan ada Allah Ta'ala. Ya, itu yang pertama ya. Yang pertama, rukun syahadat itu 4 perkara. Yang pertama, mengisbatkan zat Allah Ta'ala, mengatakan ada zat diri Allah Ta'ala. Kedua, mengisbatkan sifat Allah Ta'ala. Mengatakan ada sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat-sifat Allah Ta'ala. Berarti sifat-sifat Allah Ta'ala itu ada. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Malik, Allah Al-Qudus, dan sifat-sifat yang lain. Dalam Asmaul Husna itu udah lengkap. Dan ada juga yang lain di luar yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang disebut di luar daripada Asmaul Husna itu berarti dia itu masuk di dalam 99. Karena 99 itu komplit ya. Dia bisa mencakup keseluruhan. Kemudian apa lagi? Sudah mengisbatkan sifat Allah Ta'ala. Ketiga, mengisbatkan af'al, yaitu perbuatan Allah Ta'ala. Af'alullahi Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala. Menetapkan ada perbuatan Allah. Kalau nggak ada perbuatan Allah, berarti nggak ada dicipta makhluk. Ya, tidak mematikan berarti Allah, tidak menghidupkan. Mematikan, menghidupkan itu adalah perbuatan. Dan itu bukan perbuatan makhluk mematikan. Itu perbuatan Allah. Yang menghidupkan itu bukan perbuatan makhluk. Menghidupkan itu adalah perbuatan Allah. Menyembuhkan itu bukan perbuatan ibu dokter. Yang menyembuhkan itu adalah perbuatan Allah. Yang mengadakan virus corona itu bukan orang Cina Wuhan. Yang mengadakan virus corona itu adalah kalaupun ada itu adalah atas kuasa Allah Ta'ala. Kemudian apa? Artinya, baru masuk artinya. Ternyata ada juga artinya lagi. Apa artinya? Artinya segala perbuatannya. Segala perbuatan. Mananya? Segala perbuatan. Bukan, artinya af'al Allah Ta'ala itu artinya segala perbuatan Allah Ta'ala. Mengisbatkan af'al Allah Ta'ala artinya mengisbatkan segala perbuatan Allah. Mengatakan ada perbuatan Allah. Jadi kita tidak boleh mengatakan Allah tidak berbuat. Tidak boleh.
Nah, itu rukun. Rukun apa? Rukun syahadat. Keempat, yang terakhir, mengisbatkan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keempat, mengisbatkan, menetapkan kebenaran benar, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ibu-ibu nanti ditanya rukun syahadat itu mana? Rukun syahadat bingung. Yang saya tahu syahadat ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau rukun syahadat bingung saya, apa maksudnya rukun syahadat? Karena dia nggak belajar perukunan. Dalam perukunan udah dijelaskan rukun syahadat itu rukun syahadat itu 4 ya. Rukun syahadat itu 4. Mengisbatkan diri zat Allah, mengatakan ada Allah, mengisbatkan sifat Allah Ta'ala, mengakui ada sifat Allah Ta'ala, mengisbatkan af'al Allah Ta'ala, mengatakan bahwa ada perbuatan Allah. Yang terakhir, mengisbatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan benar Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau benar Nabi Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Jadi begini, kalau ada orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, apa artinya itu asyhadu alla ilaha illallah? Saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Apa maksudnya itu? Ada berarti zat Allah dan cuma satu. Yang kedua, ada sifat Allah Ta'ala. Yang ketiga, ada perbuatan Allah. Kalau wa asyhadu anna muhammadar rasulullah udah mudah kita pahami kan? Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti Nabi Muhammad itu ada dan dia adalah rasul. Oke, itu dia bisa dimahami. Cuma asyhadu alla ilaha illallah tadi kan harus 3 nih. 3. Pertama, isbat zat Allah Ta'ala, mengatakan ada zat diri Allah Ta'ala itu ada. Yang kedua, isbat sifat, menetapkan ada sifat Allah Ta'ala. Yang ketiga, isbat af'al, mengatakan ada perbuatan Allah. Jadi mungkin selama ini ketika ditanya apa makna kalimat syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Itu artinya, maksudnya bagaimana tuh? Tidak ada Tuhan, yang ada hanya Allah Ta'ala. Hanya satu Tuhan, hanya Allah Ta'ala. Apa maksudnya tuh? Tuhan itu hanya satu. Pokoknya Tuhan cuma satu. Ternyata maksudnya 3 rukun syahadat. Maksud la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, artinya satu zat, satu sifat, satu af'al. Ada zatnya, ada sifatnya, ada perbuatannya. Kalau kita percaya ada zat Allah Ta'ala ada, dan dia satu Tuhan, nggak ada yang lain. Tapi kita tidak percaya Allah Ta'ala itu punya sifat. Berarti batal syahadat. Rukun kedua nggak percaya dia. Atau dia percaya begini, zat Allah Ta'ala itu ada, diri Allah Ta'ala itu ada, dan dia satu saja Tuhan Allah Ta'ala itu, nggak ada yang lain. Sifatnya ada, tapi nggak ada perbuatan Allah Ta'ala. Gugur lagi rukun syahadat yang pertama. Karena kalau rukun dia harus lengkap, ya. Rukun itu harus lengkap. Kalau nggak pincang, kalau pincang nggak sempurna. Berarti iman kita tidak sempurna, syahadat kita tidak diakui. Kalau syahadat tidak diakui, berarti artinya apa? Salat tidak sah. Ya. Kalau tidak sempurna syahadat bagaimana sholat? Ya, Mak ya? Kalau nggak sempurna syahadat bagaimana sholat? Makanya banyak kali nenek-nenek kita nih nggak ditanya apa itu syahadat. Pokoknya saya percaya hanya Allah satu Tuhan, nggak ada yang lain. Ada sifat Allah Ta'ala. Mana tuh bulan? Nggak tahu saya. Itu dia kurang yakin kalau dia tidak mengetahui ada sifat Allah Ta'ala. Demikian juga ada af'al perbuatan Allah Ta'ala. Bisa kurang keimanannya kalau seandainya dia tidak tahu itu. Tapi kalau dalam pendapat yang lain cukup dia yakin saja, maka itu sudah masuk di dalam kategori mukmin. Itu yang masyhur ya. Itu yang masyhur. Tapi kalau ingin yang kuat harus mengetahui juga dalil-dalil meskipun dalil secara umum. Nah, ini yang kita udah kaji, ini udah cukup untuk membuat sah, yaitu 2 kalimat syahadat kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan habis waktu. Apa lagi? Masuk yang ketiga.
Mana tuh tarikat tuh? Mana nih? Nah, ini dia. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Zikir tawajuh. Penyerahan diri kepada Allah dengan taubat dan istighfar. Dengan motonya Ilahi anta maqsudi, ya Tuhanku engkaulah maksudku, wa ridhoka matlubi, dan ridhomu yang aku cari. A'tini, berikan kepadaku mahabbataka, cintamu, dan ma'rifataka, dan ma'rifah mengenalmu. Dah. Jadi saya mulai ya. Buka halaman. Ya. Sudah Pak? Sudah dapat? Halaman. Ya, halaman 1. Halaman 1. Ada halaman 1? Hah? Halaman 1 ada di belakang ya? Oh, itu tadi yang saya baca tadi itu di judul loh. Judul yang saya baca tadi itu di judul. Judul pertama. Ila anta maksud. Di cover di lembar paling depan. Ya, itu motonya tuh ya. Jadi kalau nanti habis tawajuh ataupun sedang zikir tuh kan, kemudian ingat anak, ingat istri, ingat harta, sedang ingat Allah, tiba-tiba diganggu kita kan, datang diganggu kita, ingat bukan lagi kepada Allah, bilang itu zikirnya, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Tuhanku hanya engkaulah maksudku dan ridhomu yang aku cari, supaya tetap dia konsisten ingat kepada Allah. Tuhanku. Sudah ya. Sudah Mak? Sudah dapat? Apa Mak? Ya, itu ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Sudah dapat kan? Nah, kemudian Di belakang, Mak. Di sini Tuh. di kulit pertama, di kulit pertama, di pertama. ini kita sudah masuk ke nazam obat hati. Ya, kemudian masuk ke dalam nazam obat hati. Nah, sekarang yang tua yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ada mukena semua. Ya, ambil air wudhu dulu. Kita sholat jamaah, itu kita baca. Ya, ambil air wudhu, sholat jamaah. Dah sholat jamaah, kemudian kita baca. Ya. Nanti dituntun sedikit tentang zikir dalam tawajuh ini. Ya. Boleh ambil di belakang, boleh ambil di samping. Ya. Samping asrama. Tapi lewat belakang boleh. Jadi nggak usah pakai sendal lagi, langsung suci lantainya soalnya. Wallahu a'lam bishawab. Bacanya rukun dua Ustaz, menyambung. Maksudnya? Masalah yang kerukunan ah. Iya. Menyambung ininya. Iya, supaya nyambung jalan ceritanya. Apa penjelasannya di kerukunan? Tapi nanti akan terpisah, nanti pembahasannya nanti di bab selanjutnya akan berbeda. Oh, beda lagi. Iya. Karena lain pengarang kitabnya. Nggak ada mukena. Kalau nggak ada mukena, ya sholat sini. Kalau nggak ada mukena semua, ya udah kita batalin. Ya. Lagi sholat? Kalau nggak sholat boleh nunggu di situ. Nanti sama-sama habis sholat kita zikir sama-sama. Karena bukan baca Al-Quran kan zikir ya. Allahu Akbar.